Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yang pada malam ini kita akan membacakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidu maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Dan ingatlah wahai Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ketika kami jadikan Baitullah, yaitu rumah Allah, Ka'bah, sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman, tempat yang penuh dengan keamanan bagi manusia bahkan seluruh makhluk, dan dijadikan makom Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim beserta Ismail agar membersihkan rumah tersebut, Ka'bah tersebut, masjid tersebut, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, melakukan i'tikaf, berdiam diri di masjid. Demikian pula orang-orang yang rukuk serta sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah senantiasa mengingatkan kita akan nikmat yang begitu agung, yaitu tatkala Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul, sebagai tempat yang menjadi pusat, marja'an, pusat kegiatan ibadah di dalam haji, di dalam umroh, di dalam sholat, di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tikaf, dan ibadah-ibadah yang menghapus dosa. Selain itu, Baitullah Ka'bah Allah jadikan sebagai tempat yang paling aman, tempat yang aman, tidak seperti tempat-tempat yang lain, yang dimana tempat lain tidak memiliki hurmah, tidak memiliki keharaman. Berbeda dengan kota suci Mekah, Madinah, Baitul Muqaddas, dan yang sangat nampak sekali, sangat zahir sekali adalah di rumah Allah Ka'bah. Jelas penuh keamanan. La yugiru alaihim aduun fihi. Seorang musuh ketika bertemu tidak akan mampu, tidak akan berdaya melakukan apapun. Dan Allah perintahkan agar Nabiullah Ibrahim beserta putranya untuk senantiasa mengagungkan kota suci tersebut, untuk mengagungkan, senantiasa mensucikan dari hal-hal yang tidak sesuai syariat, beribadah kepada selain Allah. Demikian pula mensucikan dari hal-hal yang najis dan yang kotor. Antahhira baiti, agar mereka membersihkan tempatku yang suci ini dari setiap najis, dari setiap kotoran.
lil muta'abbidin, agar orang-orang yang beribadah terasa nyaman. Dan Allah jadikan makom Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Di sini Imam Asy-Sya'di menyebutkan di dalam tafsirnya, summa dzakara ta'ala namujadan bagian dalan ala imamatil Ibrahim. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita sebagai contoh yang langgeng terus menerus hingga hari kiamat akan kepemimpinan Ibrahim alaihissalam, Imam Ibrahim alaihissalam, yang dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai contoh hingga hari kiamat. Wahwa hadal bait al haram, yaitu yang berupa tempat yang dahulu pertama kali dimakmurkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dulunya adalah suatu lembah yang sangat sunyi, yang dikepung oleh gunung-gunung kecil. Setiap kanan, setiap kiri, setiap utara, selatannya semua adalah gunung. Dataran yang paling rendah adalah Ka'bah. Tidak seorang pun menginjakkan kakinya di situ. Namun Allah makmurkan. Allah jadikan tempat berkumpul. Walaupun ada sebagian riwayat bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim, yaitu sejak zaman Nabi Adam, Nabi Adam pertama kali yang memakmurkan tempat tersebut. Sehingga ada dua riwayat. Sebagian riwayat mengatakan pertama kali adalah Nabi Adam, dan pendapat yang rajih yaitu bahwasanya Nabi Ibrahimlah yang memulai memakmurkan tempat yang suci ini, yang dimana Allah jadikan rumah Allah Ka'bah sebagai salah satu tempat yang suci, ruknan min arkanil Islam, khitaban lidzunub, ia dijadikan suatu tempat ibadah yang berupa haji, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Ibadah haji harus di Baitullah. Selain di Baitullah maka tidak akan sah. Dan Allah jadikan tempat ini sebagai penggugur dosa. Bukan hanya penggugur dosa, dijadikan sebagai tempat yang paling aman untuk Nabi Ibrahim, istrinya, putranya yang masih kecil, hingga beliau dewasa, memakmurkan. Kemudian datang kabilah-kabilah Jurhum yang mulai ramai. Kemudian Ismail pun dinikahkan dengan salah satu dari Jurhum, hingga pada akhirnya menjadi pusat kota yang ramai, masabatan linnas, sebagai tempat kunjungan, tempat berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru. Hal ini tidak lain dikarenakan doa dari Nabi Ibrahim ketika di saat meninggalkan istrinya dan putranya, agar dijadikan tempat ini tempat yang ramai, tempat yang sunyi ini, yang tidak ditumbuhi satu tumbuhan pun, menjadi tempat berkumpulnya manusia, tahwi ilaihi, tempat yang dimana hati manusia akan selalu rindu untuk mengunjunginya. Demi Allah, setiap orang hatinya terpikat untuk mendatangi rumah Allah ini. Siapapun itu, orang yang Islam, maka dijadikan salah satu rukun yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Mau tidak mau harus mendatangi tempat yang suci ini. Siapapun hatinya akan terpikat untuk datang, untuk beribadah, untuk menghapus dosa, untuk melaksanakan ketaatan di tempat yang suci tersebut. Ana Ibrahim
wa dzurriyyatah, maka tempat tersebut dimakmurkan oleh Ibrahim beserta keturunan-keturunannya. Wa ij'alnal baita matsabatan linnas ay marji'an yathubuna ilaih, yaitu suatu kota yang hati-hati manusia terpikat, terpaut untuk mendatanginya. Ini adalah keberkahan dari doa Ibrahim. Ij'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati-hati seluruh manusia di dalam hatinya tersisip untuk mendatangi tempat yang sunyi ini, dan dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi Ibrahim ketika itu meninggalkan istri dan putranya yang tercinta di tempat yang sunyi ini, lembah yang kosong ini, bahkan tidak ada satu makanan pun, bahkan tidak ada setetes air pun. Ya, berkat doa Ibrahim, Allah memberikan keberkahan tempat yang suci ini. Memancar di situ air yang tidak pernah padam. Ya, sumur Zam-Zam. Ya, sejak zaman dahulu Nabi Ibrahim hingga hari ini, hingga hari kiamat, tidak akan pernah ya kosong dari air. Bahkan airnya merupakan air yang paling bersih, yang paling stamina, di mana Rasulullah SAW mengatakan tu'matu tu'min, bahwasanya barang siapa yang meminumnya maka dia akan mendapatkan kekenyangan. Maka para jemaah haji yang mereka terlantar, yang tidak memiliki bekal, yang mereka hanya berpegang terhadap nyawa saja, mereka cukup untuk meminum air Zam-Zam untuk hidup, untuk melangsungkan ibadah haji. Subhanallah. Bahkan Allah berikan rezeki yang melimpah. Warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim pun berdoa agar penduduknya, orang-orang yang tinggal di situ, yang singgah di dalamnya, Allah berikan rezeki yang melimpah dan benar. Ya, bukan hanya sekedar cerita. Siapapun yang datang di situ pasti kenyang. Ya, para jamaah haji, jamaah umroh yang berbekal pas-pasan, hanya mengandalkan duduk di dalamnya, ya banyak ya manusia-manusia saling berbagi kasih, mengulurkan ya tangan mereka, berbagi makanan, minuman, ya bahkan tidak saling mengenal. Ibarat Allah kirim malaikat-malaikat dari langit untuk memberikan makan orang-orang yang di dalamnya. Semua telah merasakan. Ya, orang yang tidur tahu-tahu bangun diberi makan, diberi uang, diberi rezeki, sehingga tidak ada yang kelaparan di situ. Ini adalah barokah dari Nabiullah Ibrahim. Warzuq ahlah, berikan rezeki penghuninya, orang yang tinggal di dalamnya, sehingga barang siapa yang ingin diberi rezeki yang melimpah, maka hendaknya mendatangi tempat yang suci ini. Tempat yang suci ini. Warzuq ahlahu. Bukan hanya sampai di sini, bahkan ya Allah berikan manfaat-manfaat selain ukhrawi, manfaat-manfaat ya dini, duniawi. Allah berikan rasa aman. Yataraddaduna ilaihi wala yaqduna minhu watara. Orang yang masuk ke dalam kota yang suci ini akan merasa aman, nyaman dan tentram dengan janji Allah. Karena Allah jadikan ya kota ini, kota yang suci ini adalah kota aman, sebagaimana doa Ibrahim yang nanti kita akan bahas. Ij'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Kalau negeri makmur, santosa, melimpah harta, melimpah kekayaan, namun tidak aman, apa faedahnya? Maka Allah jadikan ya permintaan Ibrahim dikabulkan, dan Allah menjadikan
ilham kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan rasa aman inilah yang pertama sebelum nikmat yang lain. Ij'al hadza balada amina. Baru setelah itu warzuqhum minas tsamarat. Yang pertama adalah modal. Apa modalnya? Rasa aman. Bila tempat itu aman, maka orang banyak berkumpul. Maka manusia pun menjalankan perdagangan dengan aman dan jaminan yang 100%. Beda halnya kalau suatu tempat rusuh, ricuh, orang mau melakukan transaksi apapun akan bubar. Ya, termasuk suatu negeri. Negeri bila stabilitas amannya hilang, orang manapun tidak akan mungkin memakmurkannya. Orang tidak akan percaya. Negeri tetangga, negeri seberang tidak akan mau melaksanakan transaksi apapun. Kenapa? Karena tidak aman. Maka doa Nabiullah Ibrahim pertama kali untuk meminta rasa aman, dan Allah kabulkan. Masabatan linnasi wa amna. Allah jadikan tempat yang suci ini adalah tempat berkumpulnya manusia karena memiliki alasan, yaitu karena tempatnya aman. Aman. Tidak ada kezaliman. Bahkan ya penduduk-penduduk jahiliyah yang mereka sudah bergelimang dosa, terbiasa membunuh, terbiasa merampok, terbiasa merampas, terbiasa melakukan kejahatan-kejahatan, bila memasuki area Ka'bah mereka tidak akan berani melakukan apapun, karena keyakinan mereka kalau sampai berbuat kezaliman di situ dia akan mendapatkan adab yang berat. Nudikhu min adzabin alim. Wa man yurid fihi bi ilhadin bindulmin nudikhu min adzabin alim. Barang siapa yang memiliki niat, baru memiliki niat untuk berbuat aniaya kezaliman, nudikhu, kata Allah, Allah akan timpakan padanya azab yang pedih. Azab yang pedih. Baru sekedar niat, baru memiliki ide, wacana mau berbuat jahat, maka Allah timpakan baginya siksa yang keras. Dan semua orang ya merasakan akal hal ini. Siapapun yang datang ke tempat suci ini dengan niat yang jahat, niat yang buruk, memiliki niat-niat yang tidak baik, dia akan kena batunya. Dia akan mendapatkan siksa Allah. Sehingga sejak zaman dahulu orang-orang jahiliyah pun tidak berani berbuat macam-macam. Bahkan ketika berjumpa antara seorang pembunuh yang dibunuh dan keluarganya, begitu berpapasan di area rumah Allah, mereka tidak berani untuk melakukan pembalasan sedikit pun. Melihat dengan tajam pun tidak berani. Mereka menundukkan mata-mata mereka, mengagungkan Allah. Kalau orang-orang jahiliyah saja mereka bisa mengagungkan Allah di depan rumah Allah, bagaimana dengan kaum muslimin? Bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap? Dan ini adalah jaminan dari Allah. Allah jadikan tempat yang aman. Yahtarimunahu asyadda ihtiram. Mereka sangat-sangat memuliakan, mengagungkan, menghormati tempat suci ini. Wa yajidu ahaduhum qatala abi fil haram fala yuwajjih. Bahkan ya seorang musuh yang saling berperang, bahkan pembunuh ayahnya didapati di situ, orang tidak akan berani bermacam-macam. Tidak akan berani. Karena siksa Allah sangat nampak sekali. Dan Allah mengancamnya, wa man yurid fihi bi ilhadin bindulmin nudikhu min adabin alim. Barang siapa yang memiliki kehendak untuk berbuat dolim, aniaya, melenceng, niatnya ada niat melenceng di situ, kata Allah, nudikhu, kami akan timpakan
dengan azab yang pedih. Sejak zaman dahulu kala Allah menjaga kesucian Baitullah Ka'bah, bahkan dari musuh-musuh Allah. Dahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, ada pasukan gajah yang datang dari Yaman. Gajahnya asal usulnya dari Ethiopia, sangat besar, sangat tinggi. Tidak seperti gajah biasa, sangat besar, sangat tinggi. Begitu memasuki perbatasan tanah haram, ya, gajah-gajah tersebut enggan melangkahkan kaki. Duduk gajah tersebut, dipukul, diseret, dianiaya, tidak bergerak satu langkah pun. Allah berikan ilham kepada makhluk-makhluk tersebut tidak akan berani berbuat aniaya di wilayah suci yang Allah sucikan. Memiliki perasaan hewan-hewan tersebut, tidak berani menentang azab Allah. Begitu melangkah satu langkah kaki, Allah hujani dengan ya batu-batu yang berapi. Yang batu tersebut ya dibawa oleh burung-burung yang berbaris, burung-burung yang berterbangan rapi yang Allah kirim, melempari dengan batu-batu yang berbaris, sehingga menimpa tubuh mereka hancur terpotong-potong lebur. Kisah ini dikenang dengan baik oleh orang-orang masyarakat jahiliyah. Tidak akan berani berbuat aneh sedikit. Ini menunjukkan kesucian kota tersebut. Namun halnya saja, ya, dalam sejarah orang-orang Islam terdapat 2 kali perbuatan aniaya yang dilakukan di dalam kota suci. Ya, pernah dilakukan oleh pasukan Hajjaj ketika berhadapan dengan Zubair bin Al-Awwam. Ya, terjadi pengepungan di dalamnya dan perbuatan aniaya. Kemudian perbuatan yang lebih sadis lagi adalah ketika di masa Qaramithah, orang-orang Syiah ketika berkuasa dan kuat, maka membunuh ratusan bahkan ribuan orang-orang yang sholat, yang haji, yang tawaf di dalam Ka'bah. Bahkan berani mencongkel Hajar Aswad. Dahulu Hajar Aswad sangat besar, lebih dari ya tempat tisu ini. Sedangkan hal sekarang yang tersisa hanya tidak lebih dari setutup botol dari aqua ini. Mereka congkel, mereka curi dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Hanya yang tersisa sedikit. Hajar Aswad yang dahulunya putih bersih, batu dari langit, tapi dikarenakan sentuhan tangan-tangan manusia, ya, maka menjadi menghitam, ibarat menyerap dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Kalau Rasulullah SAW tidak memberikan contoh untuk mencium Hajar Aswad, maka niscaya kaum muslimin tidak akan pernah menciumnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, alimtu annaki hajar, aku tahu engkau adalah batu biasa walaupun dari langit, tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan madharat, tapi aku karena melihat baginda Rasulullah menciummu, maka aku meniru perbuatan Rasulullah. Tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu, tujuannya hanya meniru makhluk yang dicintai, yaitu Nabi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Qaramithah, begitulah orang-orang durjana ketika berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan
Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Yang dimaksud maqam Ibrahim seluruh area kota suci, baik itu tempat tawafnya, baik itu tempat sa'inya, baik itu padang Arafahnya, baik itu Minanya, ya, Musdalifahnya, dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini perkataan yang pertama dari ahli tafsir, yaitu keumuman Masy'aril Haram, syiar-syiar kota suci haram, Ka'bah dan sekitarnya, tempat sa'inya, padang Arafahnya, Musdalifahnya, demikian pula Minanya, dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan ini adalah bentuk ibadah haji. Maqam Ibrahim musalla. Karena di saat itu Nabi Ibrahim menjalani ibadah-ibadah ritual di hadapan Ka'bah, melakukan tawaf di bukit Safa dan Marwa, melakukan sa'i di Arafah, beliau berwukuf, kemudian berjalan melalui Musdalifah hingga sampai kepada Mina, melemparkan jumrah. Nabi Ibrahim melemparkan batu-batu kecil, yang semua ini kemudian diabadikan sebagai ritual ibadah haji bagi kaum muslimin. Bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga melakukan ibadah haji. Sebagaimana diriwayatkan Nabi Musa, Nabi Yahya, ya, mereka menjalankan ibadah-ibadah haji. Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka, pendahulu mereka. Sehingga syariat haji ini sudah dikenal oleh bangsa Yahudi sebetulnya. Namun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik yang mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ajaran dari Nabi Ibrahim, tapi tidak melakukan semua ritual ini, mengabaikannya, meninggalkannya. Mana ada orang Yahudi haji? Tidak. Padahal nabinya Nabi Musa, Nabi Su'ais, ya, mereka menjalankan ibadah haji, tapi tidak tercantumkan di dalam kitab mereka, sengaja dihilangkan. Mereka hanya ingin memfokuskan ritual ibadah hanya di Baitul Muqaddas. Ibadah haji. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Tempat-tempat yang dimana Nabi Ibrahim pernah berdiri di hadapan Ka'bah melakukan tawaf, berdiri di antara bukit Safa Marwa melakukan sa'i, berdiri di Musdalifah melakukan perjalanan malam, hingga pada akhirnya ya di Mina melakukan perjalanan, berdiri di Mina melakukan lempar jumrah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang lebih ya simpel, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, sebagai tempat sholat. Yaitu para ulama meriwayatkan tempat di mana Nabiullah Ibrahim berdiri ketika itu membangun Ka'bah. Karena Ka'bah adalah tempat yang tinggi, beliau membutuhkan batu yang tinggi kemudian naik di atasnya dengan dibantu dengan putranya Ismail. Dan pijakan Ibrahim di saat itu membekas dan membatu, sehingga diriwayatkan bahwasanya
kaki dan jemari Ibrahim menempel di situ. Ya, 2 kali 3 kali lipat dari kaki-kaki kita. Ya, panjang lebarnya sangat besar. Ya, hampir 1 meja ini panjangnya. Itu bekas telapaknya yang membatu, yang bekas-bekas jarinya menempel di situ. Begitu usai membangun Ka'bah, bekas jejak telapak kaki beliau di atas batu ini, ya beliau simpan ya di dalam Ka'bah atau disandarkan di tepian Ka'bah sampai pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf, dan berada di sisi beliau adalah Umar bin Khattab, sang jawara kaum muslimin. Kemudian beliau pun berkata, "Ya Umar, inilah jejak dari ayah kita Ibrahim." Kemudian Umar pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kita tidak jadikan jejak di sini untuk tempat sholat, melakukan sholat?" Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Kemudian turun ayat ini, "Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla." Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat untuk sholat. Dimulai saat itu, setiap siapapun yang tawaf maka melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Sunnah hari kiamat, sunnah menjadi hingga hari kiamat. Dan usulan Umar tersebut ya diijabai oleh Allah dari atas langit. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Dan ini adalah salah satu keunikan Umar bin Khattab. Bila beliau berpendapat mengusulkan sesuatu, Allah kabulkan dari langit. Salah satunya adalah ayat ini, wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Di antara yang lain adalah masalah hijab. Ketika istri-istri Nabi berada di rumah-rumah beliau, di mana rumah beliau adalah di hadapan masjid atau di belakang masjid, dan orang-orang pun berdatangan, maka Umar pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, datang ke masjid ini orang baik, orang jahat, orang dikenal, orang tidak dikenal. Mengapa tidak memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab?" Maka Allah turunkan ayat hijab, "Fas'aluhunna min wara'i hijab," sebagai bentuk ijabah ide yang diminta Umar bin Khattab. Di antaranya juga adalah Usara Badr. Ya, ketika terjadi perang Badar, ya banyak sahabat mengusulkan, dan di antara usul Umar agar mereka dipenggal satu persatu, dan Allah ijabai. Allah ijabai kehendak keinginan Umar bin Khattab. Bahkan sampai Rasulullah SAW berkata, kalau seandainya di umat ini ada orang yang mulham, yang diberi ilham, maka itu Umar. Setiap pendapatnya, setiap idenya didengar oleh Allah dan Allah ijabai. Dalam banyak hal, bukan dalam kasus 3 ini, banyak hal. Di dalam ayat isti'dzan, ya, juga sebabnya tidak lain adalah usulan dari Umar bin Khattab. Suatu saat, ya, pada malam hari beliau beristirahat, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk ke dalam rumahnya, maka beliau marah. Kemudian esok paginya datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak dijadikan sebagai aturan-aturan di dalam mendatangi suatu rumah? Ketika di malam hari hendaknya mengetuk pintu, atau sebelum subuh hendaknya mengetuk pintu, jangan asal nyelonong masuk dalam." Maka turunlah ayat isti'dzan. Turun ayat isti'dzan, etika memasuki rumah.
min qabli min ba'di min qablil isya salasu auratil lakum. Ya, ada 3 waktu-waktu yang di situ manusia membuka auratnya. Maka tidak diperkenankan seseorang untuk nyelonong ke dalam rumah seseorang tanpa meminta izin. Dan banyak hal yang dimana kalau seandainya di dalam umat ini ada orang yang diilhami, maka dia adalah Umar. Banyak hal, statement, pendapat, ide dari beliau yang Allah ijabai dari langit. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat di mana berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Diriwayatkan bahwasanya makom Ibrahim sejak dahulu kala berada melekat di tembok Ka'bah. Kemudian di masa Umar bin Khattab beliau menggesernya. Yang tadinya melekat pintu Ka'bah, maka digeser beberapa dirok, kurang lebih 12, 11 atau 13 meter di hadapan pintu Ka'bah, hingga pada hari ini, di mana Umar adalah khalifah di saat itu dan menjadi sunnah khulafaur rasyidun. Ya, ketika Umar memutuskan untuk memindahkan tempat berdirinya Ibrahim yang tadinya melekat di tembok Ka'bah, kemudian digeser hingga beberapa meter, ya, di hadapan pintu Ka'bah. Sampai sekarang, ya, kaum muslimin semuanya menyepakati, dan sahabat-sahabat di masa itu juga sepakat, sehingga menjadi ijma'nya para sahabat. Dan ini merupakan sunnahnya khulafaur rasyidun mim ba'di adzu 'alaiha bin nawajid, yang dimana Rasulullah SAW menyabdakan, ikutilah petunjuk-petunjuk dari para khalifah setelahku yang mereka mendapatkan petunjuk, peganglah dengan erat dan jalankanlah dengan baik. Di antaranya adalah pergeseran makom Ibrahim yang dahulunya tersimpan, terabadikan, melekat di tembok Ka'bah, namun ya dengan berjalannya masa, istihadnya Umar, maka menggeser sampai pada tempat yang sekarang ini terlihat. Ya, bergeser ya kurang lebih 23 dirok. Ya, kurang lebih ya 15 atau 11 meter dari pintu Ka'bah. Dan menjadi sunnah siapapun yang melaksanakan tawaf 7 putaran, maka disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Dan Rasulullah SAW pernah menyabdakan, ya, bahwasanya seluruh area Ka'bah adalah makom Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah menginjakkan di sana, di situ, dan seterusnya. Karena beliau membangun Ka'bah dengan berjalan memutar, sehingga meletakkan batu-batu tersebut dipindah, digeser, dipindah, digeser, sehingga apabila ayat ini memerintahkan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat, yaitu diperbolehkan dari setiap sisinya, diperbolehkan setiap sisinya. Terlebih bila banyak jamaah umroh ataupun haji, tentu tidak akan mungkin mendekat kepada makom Ibrahim yang sekarang ini. Ini merupakan kelonggaran, ini merupakan kemudahan, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musalla ma'badan, jadikanlah tempat makom berdirinya Ibrahim sebagai tempat ibadah, bukan bertabaruk kepada jejak telapak kaki Ibrahim, namun mengikuti cara beribadahnya. Sebagian orang ya melakukan kesalahpahaman, sebagaimana Hajar Aswad, sebagaimana makom Ibrahim, kemudian manusia bertabaruk di situ mencari berkah. Ini adalah kesalahan. Allah perintahkan di sini
sekali lagi bahwasanya Ibrahim adalah imama. Inni ja'iluka linnasi imama. Yang namanya imam adalah orang yang dicontoh, yang dikudwahi, ditiru, orang yang gerak-geriknya dilaksanakan. Dan Nabi Ibrahim melakukan sholat. Maka menjadi sunnah kaum muslimin, ya bagi siapapun yang melakukan tawaf untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, ya dimanapun yang longgar dia bisa melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami wahyukan kepada mereka berdua, Ibrahim beserta Ismail. Bi amrina, kami perintahkan untuk keduanya agar mensucikan rumah Allah dari segala bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Tapi kenyataannya orang-orang jahiliyah tidak melaksanakan perintah ini, justru menaruh di sekitar Ka'bah 360 berhala, arca, patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Bayangkan, tidak kurang dari 360 berhala, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang paling menakutkan sampai yang paling melucu. Semua ada berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Mana, ada Siwa. Semua berhala di situ. Maka orang-orang jahiliyah yang mereka mengklaim mengikuti ajaran Ibrahim, mereka menyelisih dalam hal ini, menyelisih Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah mendatangkan berhala, tidak pernah membawa arca, dan Ka'bah bukanlah arca sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang bodoh. Tuh Ibrahim membuat arca, orang-orang muslimin ya berkeliling menyembahnya. Ini adalah orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang jahil. Maka orang yang jahil tidak perlu dilayani, tidak perlu dijawab, biar dia berpikir dengan sendirinya. Ibrahim wa Ismail antahiro, agar keduanya mensucikan dari perbuatan-perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan yang najis. Untuk apa? Untuk memuliakan orang-orang yang tawaf, taifin wal akifin, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiam di rumah Allah, agar mereka tidak terganggu. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dilarang mengotori, mengganggu apapun yang menjadikan tidak nyaman orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiam diri di dalam Masjidil Haram. Dilarang. Apapun yang mengganggu, maka dilarang. Bersihkan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan segala apapun yang mengganggu, yang menghalangi, yang menjadikan tidak nyaman orang-orang yang taifin wal akifin. Kedua perbuatan ini Allah sebutkan dengan jamak taksir, berbeda dengan setelahnya warruka'is sujud. Jamaknya ya bukan dengan jamaknya ya, yang pertama lil qaim as-salim dengan jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Ya, sedangkan yang kedua berikutnya dengan jamak taksir. Bahwasannya ya di sini ada perbedaan, iltifat, agar manusia tidak bosan. Ya, tidak seperti halnya ayat yang di dalam raqiuna sajidunal amirunan, ya,
hingga pada akhirnya. Ya, amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah. Semua disebutkan dengan jamak ya muannas ya as-salim atau mudzakkar as-salim. Jamak di sini adalah jamak salam. Berbeda dengan ruk'is sujud. Ya, Allah sebutkan dengan jamak ya taktsir. Bahwasanya musallin ya orang-orang yang sholat, orang-orang yang ruku ya, walaupun ya dilakukan di sekitar Masjidil Haram, namun tidak terbatas di Masjidil Haram, dimanapun manusia bisa ruku, bisa sujud. Berbeda dengan tawaf, berbeda dengan iktikaf, yang hanya boleh ditawafi adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Tidak boleh seorang tawaf kepada mimbar, tawaf kepada tiang cagak, tawaf kepada kuburan, tawaf kepada ini dan itu, tidak diperbolehkan. Karena jamaknya jamak salamah. Demikian pula i'tikaf yang berdiam diri, yang dimana seorang ya melakukan safar, bepergian jauh. Orang tidak boleh bepergian jauh dalam rangka ya melakukan ibadah kecuali di 3 masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Baitul Muqaddas. Sehingga kalau melaksanakan iktikaf maka tidak perlu syaddur rihal. Nabi SAW melakukan la tasyuddur rihal illa li salasi masajid. Jangan engkau bepergian jauh menyediakan peralatan bekal kecuali di 3 masjid ini, karena ada keutamaannya. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya ya 100.000. Orang yang sholat di Masjidil Nabawi pahalanya 1.000. Orang yang sholat di Masjid Al-Muqaddas pahalanya 500 kali. Adapun masjid-masjid lainnya adalah sama. Maka tidak perlu membawa bekal pergi ke sana kemari di tempat yang terdekat. Tujuannya apa? Ibadah. Ibadah dilakukan di manapun bisa. Warruka'is sujud. Kamu mau ruku, kamu mau sujud di semua tempat pun selain ya dari ya pasar, ya sampah, tempat-tempat sampah dan kuburan, diperbolehkan melakukan ruku dan sujud. Melakukan sholat dimanapun diperbolehkan, sehingga tidak mengkhususkan perjalanan-perjalanan jauh yang membawa bekal yang dinamakan sebagai syaddur rihal ya, kecuali di 3 masjid yang mulia ini, karena dia memiliki kekhususan pahala di sisi Allah. Adapun selebihnya, maka yang namanya tawaf hanya di Ka'bah Musyarrafah. Yang namanya akifin, beriktikaf ya, yang dimanapun diperbolehkan. Di setiap masjid adalah tempat iktikaf. Namun yang dilarang adalah ya bepergian jauh, yang menyiapkan perbekalan ya, bepergian di luar dari daerah safar, maka diperbolehkan hanya ya la tasyuddur rihal illa li salasi masajid. Maka dengan ini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim Ismail agar tidak melakukan gangguan betapa apapun, yang kecil yang besar ya, sehingga mengganggu orang-orang ruku, orang-orang sujud. Apapun yang menghalangi orang ruku, orang sujud dari bertawaf, dari beriktikaf, maka dosanya adalah sangat besar sekali. Sebagaimana nanti akan dibahas, waman adlamu mimman mana masajidallah, bahkan sudah dibahas. Dan barang siapa yang dosanya lebih besar daripada orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah di masjid-masjid Allah, menunjukkan dosanya sangat besar. Sampai di sini ya kajian kita ya, semoga kita diberikan keberkahan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh
yang dimana hati-hati manusia terpaut, terpikat untuk mendatanginya, dan kita semoga di antara hamba-hamba yang diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai di sini, subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.